Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah pengajian rutin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pertemuan pertama pengajian kita ini pasca Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengistiqomahkan kita di dalam setiap ibadah yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersabda, "Ragima anfu rajulin." Celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang memasuki bulan Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan berlalu, qabla ayyukfarolah, sebelum dosa-dosanya terampuni. Kenapa jamaah sekalian terjadi ada orang-orang yang tidak terampuni dosa-dosanya? Yang pertama, mungkin karena dia tidak serius untuk beribadah di bulan Ramadan. Betapa banyak orang-orang yang sampai bulan Ramadan berakhir, dia belum melaksanakan sholat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah kafirlah dia. Kemudian betapa banyak orang yang Ramadan berlalu, dia belum pernah menginjakkan kakinya di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal dia tidak memiliki uzur yang menyebabkan dirinya boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an suatu ketika mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta rukhsah. Pertama, karena beliau seorang yang buta, yang tidak memiliki penuntun untuk ke masjid. Rumahnya agak berjauhan dengan masjid. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepadanya saat ingin berpaling dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau mendengarkan azan?" Kata Abdullah bin Maktum, "Na'am ya Rasulullah." "Ya, wahai Rasulullah, saya mendengarkan azan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ajibhu." Maka penuhilah seruan itu. Artinya datanglah ke masjid. Keadaannya yang buta, tempatnya yang jauh, tidak ada yang menuntun, tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk harus datang ke masjid. Bagaimana dengan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan badan ini? Kemudian betapa banyak orang yang menghabiskan waktunya di bulan Ramadan hanya untuk mempersiapkan pesta Idul Fitri. Banyak di antara mereka yang harus mondar-mandir ke mall untuk menyiapkan baju baru, pakaian baru. Di antara mereka ada yang mondar-mandir ke pasar untuk membeli berbagai macam bumbu dapur, berbagai macam bumbu untuk membuat kue lebaran. Betapa banyak orang yang menghabiskan waktunya
untuk memperbaiki rumahnya, mempercantik rumahnya, mengecat rumahnya, sampai berlalu Ramadan dan mereka tidak mendirikan, menegakkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bersabda, "Fihi lailatun," pada bulan Ramadan terdapat satu malam, khairun min alfi syahr, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuhu faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan malam tersebut, maka sungguh dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, sholat isya berjamaah di masjid, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka cukuplah baginya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shallal laila nisfahu." Siapa yang mengikuti salat jamaah isya di masjid, maka dia seperti orang yang menegakkan salat malam seperdua malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan siapa yang menegakkan salat berjamaah, salat subuh berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan melaksanakan salat malam semalam suntuk. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang salaf yang bernama Bishr rahimahullah taala mengatakan kepada kita bahwa bi'sal qaum, sungguh buruk suatu kaum, la ya'rifuna Allah haqqan, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, illa fi syahr Ramadan, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Innas salihah, sesungguhnya orang soleh itu, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullah, yaitu orang yang selalu bersungguh-sungguh di dalam ibadah sepanjang tahunnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah terbaik sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkanmu, sampai kematian menjemput. Demikianlah seyogyanya seorang muslim istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, menuntun kita ke jalan yang lurus, mengukuhkan kita di atas jalan tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.